Halo teman-teman, perkenalkan saya Afifah, salah satu anggota dari KKN PPM UGM di Desa Jebuken, Kecamatan Klaten Utara. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi mengatur keuangan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 membuat sebagian besar kegiatan masyarakat terhenti sementara waktu. Fasilitas seperti sekolah, lokasi wisata, pertokoan maupun restoran dihentikan demi mencegah menyebarnya virus. Pandemi membuat banyak orang berpikir ulang mengenai pengelolaan keuangan pribadi. Dampak langsung dari situasi pandemi ini adalah keuangan yang berpotensi jadi tidak sehat dan perencanaan keuangan yang sudah dibuat bisa berantakan. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini? Yuk simak caranya. Yang pertama yaitu mengevaluasi sumber penghasilan. Kebijakan work from home yang saat ini banyak dilakukan bisa saja berdampak pada pengurangan penghasilan, sehingga memberikan dampak yang sangat drastis kepada pekerja lepas maupun pekerja mandiri. Untuk memudahkan pengaturan uang, anggaran rumah tangga bisa dibagi menjadi 3 pos, yaitu living atau kebutuhan, saving atau cadangan, dan playing atau keinginan. Secara umum, disarankan membagi pos-pos tersebut menjadi 3 bagian berikut, yaitu 50% untuk living, 30% untuk saving, dan 20% untuk playing. Yang kedua yaitu mengatur ulang budget rumah tangga. Untuk saat ini, sebaiknya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan utama seperti pengeluaran pokok. Hentikan sementara pengeluaran yang tidak penting. Masa pandemi ini bisa saja menyebabkan biaya hidup naik. Namun, kenaikan tersebut bisa ditutupi dengan mengambil jatah dari pos playing, sehingga bagian dari penghasilan untuk pos playing berkurang menjadi misalnya 10%. Yang ketiga yaitu menyiapkan asuransi. Pandemi COVID-19 menyadarkan bahwa persiapan finansial dan jaminan kesehatan keluarga sangat penting. Oleh karena itu, menyiapkan asuransi, misalnya untuk pendidikan anak maupun kesehatan keluarga perlu dipikirkan. Sebaiknya memilih asuransi yang preminya tidak membebani kondisi finansial dan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, yaitu menjual barang yang tidak terpakai. Mengumpulkan sebanyak mungkin uang kas untuk menambah dana darurat perlu dilakukan. Bila diperlukan, barang yang bersifat tersier dan jarang terpakai mungkin bisa dijual. Opsi gadai dapat dipertimbangkan dalam kondisi mendesak, sedangkan pinjaman dana tunai adalah pilihan terakhir. Yang kelima yaitu mencari aktivitas gratis. Untuk mengisi waktu sembari berdiam di rumah, upayakan mengisi aktivitas yang minim modal. Beberapa kegiatan yang dapat menjadi pilihan misalnya mengikuti kelas gratis dari live Instagram maupun YouTube. Kegiatan tersebut umumnya hanya bermodal kuota, olahraga, mendengarkan podcast free, atau membaca buku. Sisa dana yang dimiliki dapat digunakan untuk hal lain yang lebih penting. Yang keenam yaitu menunda pembelian dengan sistem cicilan. Kita dituntut untuk tetap berpikir rasional pada masa pandemi. Membeli barang dengan sistem cicilan memang menggoda, tetapi meski sudah lama direncanakan, ada baiknya menunda pembelian barang non-pokok secara cicilan supaya dapat mengurangi porsi kewajiban bulanan di masa kritis. Yang ketujuh yaitu penyiapan dana darurat. Penyiapan dana darurat sangat penting dilakukan, terutama untuk orang yang memiliki banyak tanggungan dan berstatus non-karyawan. Dana darurat sebaiknya disimpan pada tabungan terpisah jika dalam 3-6 bulan terakhir belum dilakukan. Sangat penting untuk memiliki dana darurat yang cukup karena dapat memberi ketenangan pikiran yang sangat dibutuhkan di tengah situasi pandemi COVID-19. Selain itu, membuat daftar kebutuhan sesuai keperluan juga penting, sehingga hal-hal yang tidak terlalu penting dapat ditekan seminimal mungkin untuk dialokasikan pada dana darurat.
setidaknya selama pandemi COVID-19. Demikian strategi-strategi mengatur keuangan yang dapat diterapkan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat menjalani aktivitas di masa pandemi ini, dan jangan lupa senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa kembali.